Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Nadhariyat Al-Tarjamah di semester 3 Pendidikan Bahasa Arab. Materi kali ini yaitu materi tema kelima tentang makna denotatif dan makna konotatif. Kalau minggu kemarin ya kita belajar pada tema keempat yaitu tentang apa? Pengertian, sejarah dan jenis-jenis kamus ya. Sekarang kita melangkah pada tema berikutnya tentang makna denotatif dan konotatif. Apa ya pengertian dari makna denotatif dan makna konotatif? Mari kita lihat slide yang sudah saya buat. Makna denotatif ya, pengertian dari makna denotatif. Kalau di sini ya ini disebutkan ya dalam bukunya Bu Dr. Akmaliyah ya yang berjudul Teori dan Praktek Terjemah Indonesia Arab. Ini dijelaskan bahwa makna denotatif itu disamakan dengan makna kamus ya, atau juga disebut makna deduktif. Nah, ini makna kamus adalah makna yang tertera dalam kamus dan belum terikat dengan makna kalimat ataupun makna kiasan lainnya. Jadi makna kamus ini disebut juga makna sebenarnya ya, makna yang faktual. Nah, ini tidak ada imbuhan apapun ya. Selain itu ya, makna ya, antara kamus satu dengan kamus yang lainnya itu terkadang memiliki perbedaan. Maka perlu kejelian penerjemahan menangkap makna kamus yang dimaksud seperti dalam kalimat tersebut. Ini kita ambil contoh ya, seperti di kamus Al-Munawwir ya, ini kita ambil contoh kata syakaro. Kata syakaro ini dalam kamus memiliki makna yang demikian bervariasi ya. Jadi banyak arti dari syakaro. Di antaranya apa saja? Yaitu berterima kasih, ada memuji, penuh air susu, menjadi dermawan, membuka pembicaraan, menjadi kuat atau sangat, tunas yang tumbuh pada pangkal pohon, anak unta, jenis tumbuhan beracun, bertiup dengan kencang, tumbuhan yang kecil di antara yang besar, tas kantong, upah atau pekerja, alat pemanggang dari besi. Jadi satu kata ya, satu mufradat syakara memiliki makna yang bervariasi. Jadi nanti tergantung konteks apa yang ada di kalimat tersebut. Jika penerjemah akan menerjemahkan teks sastra ya, ini tentu akan lebih membutuhkan kamus istilah atau idiom atau kamus bidang sastra yang akan membantu penerjemahannya. Jika teks yang akan diterjemahkan merupakan teks faktual ya, maka kamus yang akan dibutuhkan merupakan kamus umum. Istilah juga dapat membantu untuk menerjemahkan teks faktual. Jadi kamus istilah ini juga bisa membantu untuk menerjemahkan teks yang bersifat faktual. Oke, kamus istilah itu dibutuhkan dalam menerjemahkan teks ya. Teks faktual terkait dengan disiplin ilmu pada teks faktual tersebut. Misalnya apa? Penerjemah akan menerjemahkan teks faktual berkaitan dengan bidang ilmu pendidikan. Maka kamus istilah
yang berkaitan dengan bidang ilmu pendidikan akan sangat membantu. Demikian halnya untuk penerjemahan teks faktual pada bidang ilmu lainnya. Jadi ada kamus istilah, jadi lebih mempermudah seorang penerjemah menerjemahkan disiplin ilmu tersebut. Kebutuhan tentang kamus selain berkaitan dengan teks yang akan diterjemahkan, juga berkaitan dengan jenis kamus itu sendiri. Ya, bahwa tebal tipis bentuk kamus itu tidak selalu menjamin kuantitas dan kualitas kamus yang memadai. Tetapi setidaknya kamus yang tebal itu memiliki jumlah kata yang sangat dibutuhkan. Maksudnya apa? Maknanya banyak ya. Jadi kata-katanya lebih banyak di situ. Jadi lebih penting mana antara kamus yang tipis dengan yang tebal ya. Teman-teman sekalian pasti punya ya. Pasti punya kamus di rumah. Yang kecil maupun yang besar. Tapi kalau menurut saya yang lengkap itu ya kamus yang tebal ya. Yang meskipun nanti dicari di kamus yang tebal belum pasti ada. Tapi setidaknya lebih lengkap di situ. Ini selain kamus manual ya, ini jenis kamus yang ada yang manual, ada juga yang digital ya. Ini kamus yang manual ini seperti kamus yang sudah dicetak ya. Kemudian ada kamus digital. Apa ini ya? Kamus digital ini ya kamus yang sudah ini sudah dibuat dalam bentuk soft file. Nah, ini yang sudah dibuat dalam bentuk soft file. Kamus digital ini masih relatif mahal ya untuk ukuran kemampuan kantong mahasiswa. Selain itu jumlah kata yang tersedia dalam kamus digital masih sangat terbatas. Ini kalau beli secara online ya. Beli beli soft file-nya ya nih. Beli soft file-nya. Tetapi saat ini ya dengan kecanggihan teknologi, kamus itu sudah tersedia dalam bentuk soft file yang sifatnya gratis, tidak usah beli. Ya, ini mahasiswa dan para penerjemah sudah mudah mengaksesnya. Selain biaya penyediaan kamus bentuk soft file itu murah, kamus dalam bentuk ini juga lengkap dan fleksibel. Kamus ini dapat dibawa kemana-mana dan di mana engkau berada, dapat dioperasikan di mana dan kapan saja, asalkan situasi dan tempatnya memungkinkan. Karena apa? Kamus ini digital ini ya bisa ya disimpan dalam laptop atau komputer atau bisa disimpan dalam handphone mahasiswa masing-masing atau seorang penerjemah masing-masing. Selain itu juga ada kamus yang sifatnya langsung searching di internet. Nah, ini melalui apa? Melalui akun Google ya. Melalui perangkat internet. Ini juga lebih mudah. Tetapi kelemahannya ini satu, harus memiliki jaringan internet yang tersedia. Kemudian kadang kelemahan pencarian kata dalam Google ini terkadang menyesatkan penerjemah dalam menerjemahkan kalimat yang dimaksud. Ya ini. Agar tidak tersesat bagaimana? Penerjemah tetap perlu menguasai maksud kalimat yang diterjemahkan. Jadi kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan maknanya. Nih, contoh ini.
Ini kita mencari terjemahan dari sebagaimana tertulis dalam surat Al-Baqarah. Ini contohnya ini. Mencari terjemahan dari sebagaimana tertulis dalam surat Al-Baqarah. Saat mencari di Google ya, di akun Google kata surat ini, maka yang akan muncul untuk arti kata surat itu diantaranya risalatun. Jika penerjemah tidak paham maksud dalam kalimat tersebut, maka ia akan ya menyepakati arti kata surat yang dicari di akun Google ya, di perangkat Google dengan menerjemahkan risalatun ya. Nanti akan diterjemahkan gimana? Kama katabat risalatun al-Baqarah. Nah, ini. Padahal jika dipahami dari kalimat tersebut, maka surat yang dimaksud dalam bahasa Arab ya, ini adalah suratun ya, ini. Jadi arti dari bahasa Arab dari sebagaimana tertulis dalam surat Al-Baqarah, nanti kita bisa menerjemahkan dengan kama qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah. Nah, ini perlu kejelian ya dalam kejelian dalam teks tersebut sesuai dengan apa maksud dari seorang penerjemah ya ini. Kemudian ya yang kedua, tadi yang pertama sudah ya, makna denotatif atau makna kamus atau makna deduktif atau bisa dikatakan makna sebenarnya. Sekarang yang kedua makna konotatif. Ya, makna konotatif ini artinya apa? Makna konotatif dalam bahasa Inggris yaitu connote ya. Yang berarti kata yang mengandung arti yang berlainan sama sekali. Jadi mengandung arti yang berlainan sama sekali. Makna konotatif adalah makna yang bersifat berbeda dari arti yang sebenarnya. Singkat katanya bagaimana? Makna konotatif ini disebut juga makna kiasan ya, makna kiasan. Menurut Suhendra ya 1994 halaman 93, makna konotatif adalah bukan makna sebenarnya ya, makna yang bersifat subjektif. Dalam pengertian ada makna lain ya di balik makna umum atau makna denotatif. Makna konotatif biasanya digunakan dalam karya sastra, sedangkan karya faktual itu lebih banyak mengandung makna denotatif. Ungkapan yang dituangkan dalam kalimat yang mengandung konotatif dan denotatif itu mengandung pesan dengan rasa bahasa yang sesuai dengan gaya bahasa yang dipakai. Jadi makna konotatif itu cenderung banyak dipakai dalam bentuk apa? Karya sastra ya, makna kiasan-kiasan ini ya. Fungsi kata-kata bermakna konotatif dalam suatu kalimat dimaksudkan untuk menjaga rasa atau intuisi kebahasaan ini. Jadi bahasa pun punya rasa ini, tidak hanya cinta yang punya rasa, tapi apa? Bahasa punya rasa ini. Dengan ungkapan konotatif juga dimaksudkan untuk menghargai sesuatu atau seseorang dengan pengungkapan kata-kata konotatif itu, atau menyamarkan maksud kata sehingga ungkapan kata yang meskipun bernada menyinggung atau mencela tidak terlalu kentara, tidak terlalu terlihat atau tidak terlalu vulgar. Contohnya apa? Contohnya dia itu memang memiliki otak udang. Nah, ini kalau sampean bilang ke orang kamu itu memang bodoh sekali lah, ini kan akan mengena. Nah, kalau dengan makna kiasan dengan rasa bahasa, otak udang itu maksudnya apa? Kurang cerdas lah. Ini ya makna kiasan.
Kita lanjutkan dalam bahasa Arab, makna konotatif itu ya biasa dipelajari ya dalam ilmu balaghah. Mungkin teman-teman sekalian yang ada di PBA semester 3 ini juga mendapatkan mata kuliah balaghah. Nah, ini. Jadi ini sangat membantu antum sekalian ya secara teori ya, secara istilah ya, pengertian. Nanti kita bagaimanakah menyeimbangkan ya ini antara makna konotatif yang berada di ilmu balaghah. Ya ini. Pada ilmu balaghah itu ya makna konotatif bisa dipelajari di ilmu bayan, ilmu ma'ani dan ilmu bada. Ini. Kalau dalam bahasa Indonesia ya makna konotatif itu bisa dipelajari dalam bentuk materi idiom atau gaya bahasa. Idiom dan gaya bahasa. Ini cenderung di situ. Ya. Kalau dalam bahasa Arab gaya bahasa atau uslub ya ini sudah terangkum dalam ilmu balaghah tersebut. Ya. Nanti bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari di yang pakarnya itu di Ustadz Nurkhalis ataupun Ustadz Khozin, ini pakar dalam ilmu balaghah ya, uslub gaya bahasa. Ini bisa dipelajari dalam tema-tema ini tasbih, qasar, majaz, sajak, kinayah dan ijaz. Ya, ini semuanya makna konotatif, makna kiasan. Penerjemahan yang sesuai berdasarkan makna konotatif dan denotatif yang ada dalam bahasa sumber akan mengungkapkan pesan dan gagasan penulisnya secara ke dalam bahasa sasaran dengan baik dan benar. Selain itu, penerjemah perlu mencari kesesuaian makna konotatif maupun denotatif yang tertuang dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan tepat meskipun tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran. Misalnya ada kata denotatif dan konotatif dalam bahasa Arab yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka untuk mencari itu menggunakan teknik apa? Teknik interlingua dan teknik transferensi makna yang dapat dijadikan alternatif. Ya, ini ya. Apa itu teknik interlingua dan teknik interferensi? Teknik interlingua ya, interlingua ini atau teknik penerjemahan dengan menambah bahasa ketiga untuk melengkapi penerjemahan dua bahasa. Ya, ini jadi mencari bahasa ketiga. Kira-kira apa yang cocok kiasan yang sudah ada. Nah, sedangkan teknik transferensi makna adalah memindahkan padanan yang sesuai untuk bahasa sumber ke dalam bahasa Indonesia yang mendekati kesesuaian maknanya meskipun tidak ada padanannya, meskipun tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran. Ya. Atau tahap selanjutnya adalah melakukan pemindahan budaya dalam penerjemahan bahasa satu ke bahasa lainnya. Ya, ini. Jadi memindahkan padanannya sesuai dengan sumber bahasa sumbernya. Ya, ini. Dan yang mendekati dengan bahasa sasarannya. Nah, ini. Meskipun tidak sepadan, ya, tapi setidaknya sudah mirip, ya, sudah mendekati. Ya, ini ya. Jadi kalau kita mencari makna kiasan yang tidak ada, maka menggunakan teknik interlingua dan teknik transferensi. Oke, terima kasih. Itu ya penjelasan dari makna konotatif, denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dan makna
konotatif adalah makna kiasan. Semoga pertemuan hari ini memberikan kemanfaatan ya dan keberkahan bagi kita semuanya, sehingga kita dapat mengambil hikmah dari materi tema kelima ini tentang makna denotatif dan makna konotatif. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.